aturan, larangan, perintah. Setahu saya hukum Taurat di dalam imamat itu adalah ketika seseorang berdosa, mereka harus membakar, menyembelih sapi, bukan menyalibkan Tuhan. Sejak kapan menyalibkan Tuhan itu menjadi hukum dalam Taurat? Sejak kapan ada nubuah bahwa nanti Tuhan akan mati dosa seluruh manusia? Apa alasan Paulus menggenapi hukum Taurat itu dengan cara mati disalib? Apa alasannya? Cara memahamikan Allahnya namanya aja. Ini ruang tempat kita ngajak orang untuk berpikir jujur dan merenung. Orang-orang serah diri kepada Tuhan itu arti tunduk dan taat pada perintah Tuhan, ya kan? Salah satunya adalah menuruti perintah para nabi, ya kan? Nah, salah satu perintah itu apabila kita tidak mengikuti, berarti kita sudah bukan seorang muslim atau orang yang berserah diri. Saya beranalogi ya, sedikit bercerita. Paulus ini kan proses perjalanan hidup manusia dan peradaban ini kan berkembang, ya kan? Dari yang tadinya cuman kita pakai, belum ada apa itu handphone yang canggih segala macam, pakai SM apa dulu itu apa pager, dulu telepon apa pakai koin, ini kan perkembangan kan, berkembang yang sudah ada, ya kan? Nah, begitupun juga hukum Tuhan, Paulus. Jadi hukum Tuhan itu menurut peradaban dan kemampuan berpikir manusia, diturunkan hukum itu sesuai kemampuan, ya kan? Nah, contoh Nuh, ya kan? Nabi Nuh diturunkan hukum seperti ini, nggak boleh dulu dia manusia itu kan dulu bandel-bandel, belum ada aturan kan, suka-suka nggak bisa langsung dia dikatakan lu sholat 5 waktu, nggak boleh, berontak mereka. Dasar-dasarnya dulu diturunkan, nah baru pondasinya dulu kan. Nah, baru dikasih naik lah temboknya lah. Temboknya mana ini? Tadi pondasi sudah ya, di Nuh kan, contoh. Baru dikasih naik lah temboknya. Nah, temboknya inilah Taurat. Nah, Taurat ini temboknya. Lalu apa tiang-tiangnya lah Taurat ini kan. Nah, lalu masuklah Injil. Injil kan. Nah, Injil ini adalah temboknya, dindingnya ini. Ini belum kelar barang ini. Paulus, masuklah Al-Quran ini sebagai atapnya, karena bangunan ini tidak akan sempurna kalau tidak ada atap, hancur nanti ininya kan. Makanya dikatakan Al-Quran adalah penyempurna daripada segala hukum. Nah, suka tidak suka, mau tidak mau, Paulus ini adalah umat Nabi Muhammad SAW kalau di dalam pandangan Islam. Saya analogi, Paulus ini dulu pendukung Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi kalah, yang jadi presiden Pak Prabowo. Sekarang suka tidak suka, mau tidak mau, Paulus ini adalah presidennya Prabowo, mengikuti aturan yang dibuat oleh ketua MBG sedunia. Suka tidak suka, betul tidak Paulus? Nah, oke, siap. Makanya Nabi kami mengatakan semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Ya Paulus ini. Gampang kok. Sesederhana itu. Tapi tidak nggak apa-apa itu apa untuk menyampaikan segala sesuatu itu kan free will, hak pribadi untuk menyampaikan. Gitu. No problem. Tapi apapun yang papi sampaikan itu kalau itu bersumber dari kebenaran itu sendiri, ya aku lego dan aku harus terima dan aku harus hargai. Satu lagi Paulus lebih menjaga perasaan keluarga daripada perasaan Tuhan. Itu dulu. Tapi agak sedikit. Tadi abang bernarasi bagaimana menjaga perasaan keluarga di sini, itu kan artinya Paulus lebih mengikuti hawa nafsu dengan lebih menjaga perasaan orang-orang lain di lingkungan Paulus sendiri daripada perasaan yang menciptakan Paulus sendiri. Aku langsung potong aja, Papi. Aku lebih suka menjaga perasaan yang kelihatan dulu. Karena apabila yang kelihatan itu kita bisa menjaga perasaannya, baru lidah kita bisa berkata kita menjaga perasaan yang tidak kelihatan. Karena sungguh berbohonglah kita jika kita tidak menjaga perasaan yang kelihatan, tetapi lidah kita berkata kita menjaga yang tidak kelihatan. Itu gaya berpikir aku seperti itu, Papi ya. Oh, berarti di Pak Paulus ini mengedepankan realitas daripada iman. Selesai. Jaga dulu perasaan-perasaan yang ada di depan mata itu, karena perasaan itu kan bersumbernya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri.
Nah, berarti yang didepankan dari yang sumber dong. Kenapa dari yang akibatnya? Nah, Jangan. ini sudah masuk ke ilmu yang sangat mendalam juga kan saya bilang. Iya. Saya harus utamakan dulu yang kelihatan, karena yang ada di dalam yang kelihatan itu tidak kelihatan, ya kan? Seperti itu, Papi. Iya, artinya ya begitu. Anda lebih menuhankan realitas daripada iman. Begitu aja sih kalau saya. Seperti itu Iya. kesimpulan Bapak itu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Al-Quran, orang-orang yang menuhankan hawa nafsu, lebih mengedepankan kepentingan duniawi daripada mengedepankan tentang iman. Karena salah satunya perintah di dalam kalau di dalam pandangan Islam kan, gitu. Karena Tuhan itu kan maha pencemburu, Pak. Gitu. Oke, Ya. Bapak. Tetapi itu kan saya lakukan apa yang Yesus katakan juga, segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina itu, kamu tidak melakukannya untuk aku, dan segala sesuatu yang tidak kamu lakukan terhadap salah seorang yang paling hina itu, kamu tidak melakukannya untuk aku. Makanya saya lebih utamakan dulu yang kelihatan, karena di dalam yang tidak kelihatan ada yang tidak kelihatan, Papi. Iya, Seperti itu. sama dengan sapi, Pak. Mereka saling mengasihi kok sesama sapi. Apa bedanya Oh, sama itu sapi? juga, Papi. Oke. Iya. Enggak masalah, Papi. Gampang. Enggak masalah. Agi Papi, mungkin beliau ini tidak belajar dari bagaimana Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham ketika diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Itu kan oleh karena bentuk kecemburuan Tuhan, oleh karena Nabi Abraham itu terlalu mencintai anaknya sehingga dia diperintahkan untuk memotong anaknya itu karena kecemburuan Tuhan terhadap anaknya Abraham kan itu. Jadi mungkin beliau tidak belajar sampai sana. Sekalipun diganti domba, tidak terjadi secara nyata kan. Nah, silakan Uti Rifa. Nampaknya beliau pun sudah menunggu itu. Contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam. Bang Palopo selesaikan dulu. Nanti baru nanti Contoh begini. Sebenarnya Paulus ini orang yang tidak punya perasaan dan membiarkan pasangannya itu akan dibakar di dalam api neraka. Bagaimana Paulus? Di dalam Islam berbeda keyakinan itu dianggap zina. Bayangkan Pak, zina itu tidak kecil siksaannya di dalam kubur, di dalam api neraka Pak. Nah, jadi artinya Paulus ini salah satunya orang yang tega melihat pasangan hidupnya akan tersiksa nanti di dalam api yang menyala-nyala. Ini dalam pandangan Islam loh. Betul ya Uniripa ya? Tidak ada ampun Pak. Silakan Uniripa, itu aja sih kalau saya. Oke, Papi, makasih Papi, makasih. Semuanya itu adalah saran dan ilmu yang saya harus terima dan saya harus cerna, dan aku harus pikirkan hal itu ke depan. Makasih Papi. Masuk Unir. musik Kita tolong Pak blender Ulis, dulu di Pak mute Ulis dulu Pak. hari ini. Khusus blender Pak Di Ulis. mute dulu Pak Ulis. Di mute dulu Pak Ulis, ada suara musik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya tadi tidak terlalu menangkap semua obrolan Bang Palopo dengan Pak Ulis ya, tetapi ada satu yang nyantol di otak saya ketika Pak Ulis bilang Yesus itu mencerminkan sesuatu yang perbuatan baik dan benar, sehingga ada salah satu perbuatannya yang baik, dan ini bukan hanya Pak Ulis ya, tetapi juga seluruh orang Kristen selalu mengangkat ini. Yesus itu tidak melawan ketika dia dijahati, dan ini menjadi suri tauladan bagi orang Kristen. Ada beberapa poin permasalahan di pernyataan ini yang ingin saya bedah. Yang pertama adalah, betulkah Yesus itu sebenarnya tidak ada niat untuk melawan? Itu pertanyaan. Terima kasih Bang Ali Sailo. Ya. Yang kedua adalah, apakah betul tidak melawan orang jahat itu adalah sebuah suri tauladan yang baik? Itu menjadi pertanyaan juga. Yang ketiga adalah, mari kita bedah permasalahan yang terjadi zaman Yesus itu. Indikator Yesus tidak melawan itu apakah karena dia mengajarkan tidak melawan orang jahat, atau memang dia belum bisa melawan orang jahat? Ini beda ya konteks. Maka kita bahas ketiganya ini. Yang pertama, saya membahas dulu tadi, benar nggak sih Yesus ini tidak melawan orang jahat? Kalau kita lihat di banyak ayat agak ada kerancuan dan kebingungan dalam ayat yang terdengarnya kontradiksi. Yang pertama,
Yesus itu kalau dikatakan orang yang tidak akan melawan orang jahat itu agak aneh. Kenapa begitu? Karena jangankan kepada orang jahat, sedangkan kepada orang yang jualan saja di rumah Tuhan, mohon maaf, dan ini tidak bisa dikatakan perbuatan jahat ya. Karena ini adalah perbuatan normal. Orang lain kalau ada lahan itu kalau nggak kalau seseorang tidak dilarang jualan di satu tempat, maka kalau dia jualan di satu tempat itu tidak jahat kecuali dia jualan tuh mengganggu. Ya, sebentar saya ini lagi ini Kang lagi live streaming. Iya. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi kalau kita ada seseorang yang lagi jualan, dia tidak dilarang jualan di area itu, dan apalagi dia tahu kalau itu punya Tuhan, di mana dia selama ini minta rezeki kepada Tuhan, memakai fasilitas milik Tuhan untuk digunakan berjualan dan tidak ada larangan, tiba-tiba diacak, diganggu, yang mengganggu itulah yang jahat seharusnya. Dan Yesus dikatakan sebagai orang yang tidak mengganggu orang jahat, tapi justru mengganggu orang yang sedang jualan. Maka ada kecenderungannya gini yang saya lihat. Yesus itu kayak nggak berani melawan orang dengan senjata tajam yang banyak, tapi ngelawan orang yang nggak berdaya tuh berani gitu. Dan anehnya Yesus ini yang konon katanya tidak mau melawan orang Yunani dan Romawi atau Yahudi, tapi Yesus ini mengutuk pohon ara ketika dia lapar dan tidak menemukan makanan di atas pohon ara itu. Apakah Yesus ini bisa dikatakan adil ketika orang jahat dia biarkan, pohon ara yang memang bukan makhluk hidup yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dikutuk menjadi kering? Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Yesus tidak mau melawan orang jahat, tapi ada perempuan dari Kanaan yang meminta pertolongan kepadanya, itu harus menyatakan diri sebagai binatang dulu, merendahkan diri sebagai pernyataan bahwa dia kunarion dulu, atau ANJING, anjing. Harus mengaku dulu, iya betul aku ini anjing loh Pak. Baru dia kemudian mau menolong. Karakter seperti ini masih dikatakan karakter kasih. Karakter kasih itu harusnya menyeluruh kalau dia Tuhan. Tidak boleh tuh pilih kasih. Tapi kalau yang saya lihat itu adalah Yesus ini Tuhan yang berpihak kepada orang-orang jahat, tapi tidak terlalu berpihak kepada orang lemah dan lagi benar atau tidak salah. Salah satu spesifiknya itu orang Kanaan, perempuan Kanaan yang tak berdaya itu. Tapi ketika kepada pesundal, dia bantu pesundal itu. Tapi seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya, dia ogah membantu. Nanti baru bantu kalau perempuan itu sudah merendahkan dirinya gitu. Dan pria seperti ini dikatakan pria yang penuh kasih. Pria yang mengutuk pohon ara. Nabi Muhammad SAW kalau kita bandingkan, mohon maaf di ajaran Islam, ketika kita berperang saja, kita tidak boleh potong pohon kurma. Karena bisa jadi pohon kurma itu bermanfaat. Makanya saya heran, orang Kristen sering sekali mengedepankan maha kasihnya Yesus kepada para penjahat, tapi lupa betapa kejamnya Yesus kepada orang yang tak berdaya. Salah satunya perempuan Kanaan. Kalau kita mundur di naiklah temboknya, temboknya inilah Taurat. Taurat ini temboknya, lalu tiang-tiangnya lah Taurat ini kan. Nah lalu masuklah Injil kan. Injil ini adalah temboknya, dindingnya ini belum kelar barang ini, Pak Ulis. Masuklah Al-Quran ini sebagai atapnya, karena bangunan ini tidak akan sempurna kalau tidak ada atap. Hancur nanti ininya kan. Makanya dikatakan Al-Quran adalah penyempurna daripada segala hukum. Nah, suka tidak suka, mau tidak mau, Pak Ulis ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam pandangan Islam, saya analogi, Pak Ulis ini dulu pendukung Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi kalah, yang jadi presiden Pak Prabowo. Sekarang, suka tidak suka, mau tidak mau, Pak Ulis ini adalah presidennya Prabowo, mengikuti aturan yang dibuat oleh Ketua MBG sedunia. Suka tidak suka, betul tidak Pak Ulis? Nah, Oke, siap. Makanya Nabi kami mengatakan semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Ya Pak Ulis ini. Gampang kok.
Sesederhana itu. Tapi nggak Iya. apa-apa, nggak apa-apa itu apa untuk menyampaikan segala sesuatu itu kan free will, hak pribadi untuk menyampaikan. Jadi, Begitu. no problem. Tapi apapun yang papi sampaikan itu kalau itu bersumber dari kebenaran itu sendiri ya aku lego dan aku harus terima dan aku Ya. harus hargai. Satu lagi Paulis lebih menjaga perasaan keluarga daripada perasaan Tuhan. Itu dulu. Tapi agak sedikit Enggak, tadi abang bernarasi bagaimana menjaga perasaan keluarga di sini. Itu kan artinya Paulis lebih mengikuti hawa nafsu dengan lebih menjaga perasaan orang-orang lain di lingkungan Paulis sendiri daripada perasaan yang menciptakan Paulis itu sendiri. Aku langsung potong aja papi. Aku lebih suka menjaga perasaan yang kelihatan dulu, karena apabila yang kelihatan itu kita bisa menjaga perasaannya, baru lidah kita bisa berkata kita menjaga perasaan yang tidak kelihatan. Karena sungguh berbohonglah kita jika kita tidak menjaga perasaan yang kelihatan, tetapi lidah kita berkata kita menjaga yang tidak kelihatan. Itu gaya berpikir aku seperti itu papi ya. Oh, berarti di Pak Paulus ini mengedepankan realitas daripada iman. Selesai. Jaga dulu perasaan-perasaan yang ada di depan mata itu, karena perasaan itu kan bersumbernya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, berarti yang didepankan dari yang sumber dong. Kenapa dari yang akibatnya? Jangan. Ini sudah masuk ke ilmu yang sangat mendalam juga kan saya bilang. Iya. Saya harus utamakan dulu yang kelihatan, karena yang ada di dalam yang kelihatan itu tidak kelihatan, ya kan? Seperti itu, papi. Iya, artinya ya begitu. Anda lebih menuhankan realitas daripada iman. Begitu aja sih kalau saya. Seperti itu kesimpulan papi. Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran, orang-orang yang menuhankan hawa nafsu, lebih mengedepankan kepentingan duniawi daripada mengedepankan tentang iman. Karena salah satunya perintah di dalam kalau di dalam pandangan Islam kan, gitu. Karena Tuhan itu kan maha pencemburu, Pak. Gitu. Oke, Ya. Tapi itu kan saya lakukan apa yang Yesus katakan juga, segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku, dan segala sesuatu yang tidak kamu lakukan terhadap salah seorang yang paling hina itu, kamu tidak melakukannya untuk aku. Makanya saya lebih utamakan dulu yang kelihatan, karena di dalam yang tidak kelihatan ada yang tidak kelihatan, papi. Seperti itu. Sama dengan sapi, Pak. Mereka saling mengasihi kok sesama sapi. Apa bedanya sama sapi? Juga, papi. Oke. Iya. Enggak masalah, papi. Enggak masalah. Papi, mungkin beliau ini tidak belajar dari bagaimana Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham ketika diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Itu kan oleh karena bentuk kecemburuan Tuhan, oleh karena Nabi Abraham itu terlalu mencintai anaknya sehingga dia diperintahkan untuk memotong anaknya itu karena kecemburuan Tuhan terhadap anaknya Abraham kan itu. Jadi mungkin beliau tidak belajar sampai sana. Sekalipun diganti domba tidak terjadi secara nyata kan. Nah, silakan Nuti Rifa. Nampaknya beliau pun sudah menunggu itu. Contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam. Bang Palopo selesaikan dulu. Nanti baru nanti kamu. Contoh begini, sebenarnya Paulus ini orang yang tidak punya perasaan dan membiarkan pasangannya itu akan dibakar di dalam api neraka. Bagaimana Paulus? Di dalam Islam berbeda keyakinan itu dianggap zina. Bayangkan Pak, zina itu tidak kecil siksaannya di dalam kubur, di dalam api neraka Pak. Nah, jadi artinya Paulus ini salah satunya orang yang tega melihat pasangan hidupnya akan tersiksa nanti di dalam api yang menyala-nyala. Ini dalam pandangan Islam loh. Betul ya Uniripa ya? Tidak ada ampun Pak. Silakan Uniripa, itu aja sih kalau saya. Oke, Papi, makasih Papi, makasih semuanya. Itu adalah saran dan ilmu yang saya harus terima dan saya harus cerna, dan aku harus pikirkan hal itu ke depan. Makasih Papi. Masuk, Amir.
Musik Ah, kita tolong Pak blender Ulis, dulu di Pak mute Ulis dulu Pak. hari ini. Khusus blender Di Pak Ulis. mute dulu Pak Ulis. Di mute dulu Pak Ulis, ada suara musik. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya tadi tidak terlalu menangkap semua obrolan Bang Palopo dengan Pak Ulis ya, tetapi ada satu yang nyantol di otak saya ketika Pak Ulis bilang Yesus itu mencerminkan sesuatu yang perbuatan baik dan benar, sehingga ada salah satu perbuatannya yang baik, dan ini bukan hanya Pak Ulis ya, tetapi juga seluruh orang Kristen selalu mengangkat ini. Yesus itu tidak melawan ketika dia dijahati, dan ini menjadi suri tauladan bagi orang Kristen. Ada beberapa poin permasalahan di pernyataan ini yang ingin saya bedah. Yang pertama adalah betulkah Yesus itu sebenarnya tidak ada niat untuk melawan? Itu pertanyaan. Terima kasih Bang Ali Sailo. Ya. Yang kedua adalah apakah betul tidak melawan orang jahat itu adalah sebuah suri tauladan yang baik? Itu menjadi pertanyaan juga. Yang ketiga adalah mari kita bedah permasalahan yang terjadi zaman Yesus itu. Indikator Yesus tidak melawan itu apakah karena dia mengajarkan tidak melawan orang jahat, atau memang dia belum bisa melawan orang jahat? Ini beda ya konteks. Maka kita bahas ketiganya ini. Yang pertama saya membahas dulu tadi benar nggak sih Yesus ini tidak melawan orang jahat? Kalau kita lihat di banyak ayat agak ada kerancuan dan kebingungan dalam ayat yang terdengarnya kontradiksi. Yang pertama, Yesus itu kalau dikatakan orang yang tidak akan melawan orang jahat itu agak aneh. Kenapa begitu? Karena jangankan kepada orang jahat, sedangkan kepada orang yang jualan saja di rumah Tuhan, mohon maaf, dan ini tidak bisa dikatakan perbuatan jahat ya. Karena ini adalah perbuatan normal. Orang lain kalau ada lahan itu kalau nggak kalau seseorang tidak dilarang jualan di satu tempat, maka kalau dia jualan di satu tempat itu tidak jahat kecuali dia jualan tuh mengganggu. Ya, sebentar saya ini lagi ini Kang lagi live streaming. Iya. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi kalau kita ada seseorang yang lagi jualan, dia tidak dilarang jualan di area itu, dan apalagi dia tahu kalau itu punya Tuhan, di mana dia selama ini minta rezeki kepada Tuhan, memakai fasilitas milik Tuhan untuk digunakan berjualan dan tidak ada larangan, tiba-tiba diacak, diganggu, yang mengganggu itulah yang jahat seharusnya. Dan Yesus dikatakan sebagai orang yang tidak mengganggu orang jahat, tapi justru mengganggu orang yang sedang jualan. Maka ada kecenderungannya gini yang saya lihat. Yesus itu kayak nggak berani melawan orang dengan senjata tajam yang banyak, tapi ngelawan orang yang nggak berdaya tuh berani gitu. Dan anehnya Yesus ini yang konon katanya tidak mau melawan orang Yunani dan Romawi atau Yahudi, tapi Yesus ini mengutuk pohon ara ketika dia lapar dan tidak menemukan makanan di atas pohon ara itu. Apakah Yesus ini bisa dikatakan adil ketika orang jahat dia biarkan, pohon ara yang memang bukan makhluk hidup yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dikutuk menjadi kering? Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Yesus tidak mau melawan orang jahat, tapi ada perempuan dari Kanaan yang meminta pertolongan kepadanya, itu harus menyatakan diri sebagai binatang dulu, merendahkan diri sebagai pernyataan bahwa dia kunarion dulu, atau ANJING, anjing. Harus mengaku dulu, iya betul aku ini anjing loh Pak. Baru dia kemudian mau menolong. Karakter seperti ini masih dikatakan karakter kasih. Karakter kasih itu harusnya menyeluruh kalau dia Tuhan. Tidak boleh tuh pilih kasih. Tapi kalau yang saya lihat itu adalah Yesus ini Tuhan yang berpihak kepada orang-orang jahat, tapi tidak terlalu berpihak kepada orang lemah dan lagi benar atau tidak salah. Salah satu spesifiknya itu orang Kanaan, perempuan Kanaan yang tak berdaya itu. Tapi ketika kepada pesundal, dia bantu pesundal itu. Tapi seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya, dia ogah membantu. Nanti baru bantu kalau perempuan itu sudah merendahkan dirinya gitu. Dan pria seperti ini dikatakan pria yang penuh kasih. Pria yang mengutuk pohon ara. Nabi Muhammad SAW kalau kita bandingkan, mohon maaf di ajaran Islam, ketika kita berperang saja, kita tidak boleh potong pohon kurma. Karena bisa jadi pohon kurma itu bermanfaat.
Makanya saya heran, orang Kristen sering sekali mengedepankan maha kasihnya Yesus kepada para penjahat, tapi lupa betapa kejamnya Yesus kepada orang yang tak berdaya. Salah satunya perempuan Kanaan. Kalau kita mundur ribuan tahun kemudian sebelum Yesus menjadi manusia, lebih biadab lagi kelakuannya. Bahkan dia rela, bahkan dia mampu menghabisi suku Amalek hanya karena suku Amalek itu mengganggu orang Israel. Bayangkan teman-teman, dia mengampuni Paulus di tahun 1000-an kemudian yang telah menghabisi nyawa Stefanus, menyesah jemaatnya. Tapi apakah Kristen lupa Tuhan yang sama dengan pribadi yang berbeda ini pernah menghabisi suku Amalek hanya karena mengganggu Bani Israel? Menghabisi suku Moab yang tidak patuh kepada Tuhan, menghabisi banyak etnis karena tidak menyembah kepada Tuhan yang sama. Bahkan jangankan anak-anak, bahkan mohon maaf di dalam kitab Bilangan pasal 31, itu Musa dan Bani Israel diperintahkan untuk menghabisi seluruh anak kecil laki-laki dan perempuan. Anak kecil laki-laki, tapi kalau dia adalah perempuan dan masih virgin jangan dihabisi, pakai bagimu upeti bagi 3 dengan Tuhan. Jadi kebingungan saya adalah orang Kristen ini hanya mengambil ayat 1 menunjukkan seolah-olah Yesus kasih. Padahal saya akan bedah secara rasional, mengasihi para penjahat itu perilaku biadab. Hanya orang-orang jahat di Indonesia ini, kalau teman-teman masuk dalam landasan hukum normatif Indonesia, ya, hukum yang diterbitkan oleh undang-undang, barang siapa yang melindungi penjahat, itu sama jahatnya dengan yang melindungi penjahat, teman-teman. Teman-teman silakan buka undang-undangnya. Yesus bukan hanya melindungi penjahat, bahkan dia membenarkan perbuatan jahat orang itu, dan orang jahat itu tanpa perlu upaya keras langsung disucikan oleh Yesus. Tapi Yesus tidak mau menoleh kepada orang-orang yang bahkan mau minta bertobat kepadanya. Siapa mereka? Orang Farisi Saduki. Sini saya ini dulu ya. Bentar. Saya kasih ini dulu teman-teman ya, dalil bahwa Yesus itu menolak pertobatan orang Farisi. Katanya dia mau menyelamatkan seluruh orang. Herannya saya justru dia menolak pembaptisan orang Yahudi ini. Bentar ya, saya ambil ayatnya dulu ya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Di dalam Matius pasal 27 pasal 3 nomor 7 sampai 8 ya. Hai kamu keturunan ular buludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Anehnya orang Kristen ini mengatakan Yesus itu datang menjadi juru selamat seluruh manusia. Dan mereka mengatakan orang Yahudi itu pilihan Yesus. Tapi lucunya Tuhan yang dikatakan juru selamat bagi seluruh manusia ini, itu menolak orang Farisi yang minta dibaptis. Ya, Lukas pasal 7 nomor 30. Orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud theos bagi mereka karena tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Ya, dikatakan seperti itu. Padahal Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa. Semua ayat di kitab kalian itu, doktrin kalian itu bertentangan dengan ayat di kitab suci kalian, ya. Di sini dalam Lukas dikatakan begitu. Dalam Matius dikatakan Yesus yang menolak. Hai kamu keturunan ular buludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Coba baca Lukas pasal 7:30. Orang Farisi dan ahli Taurat menolak. Mana yang betul? Yesus yang mengatakan, mana mungkin kau melarikan diri dari hukum murka yang akan datang. Yesus sudah menetapkan bahwa orang, kalau dia Tuhan ya, dia sudah menetapkan bahwa orang itu masuk neraka. Memang dia tidak datang untuk memilih orang-orang itu. Tiba-tiba dia malah memilih orang-orang di luar Israel dengan mengutus Saulus. Kalau kita menggunakan parameter atau paradigma keimanan Kristen. Maka setelah kita bedah satu-satu, Yesus itu sebenarnya bukan tidak mau melawan orang Romawi. Memang dia nggak sanggup aja, nggak mampu. Kenapa? Muridnya 12 orang aja ketika dia ditangkap kabur. Bahkan dia menyuruh, lebih baik menjual jubah untuk beli pedang. Buat apa? Motong buah. Tidak teman-teman. Sebenarnya dia ada upaya mau melawan, tapi dia insecure melihat muridnya cuma 12 aja. Dan 12 orang ini aja, 2 diantaranya berkhianat dan mereka adalah iblis.
Bagaimana mungkin ketika salah satu orang yang sok-sokan berkata, aku akan menyerahkan nyawaku untuk melindungi kamu, tapi tiba-tiba sebelum ayam berkokok sudah mengingkari Yesus 3 kali. Kan Yesus ini kan seorang nabi. Dia memiliki intuisi yang tajam. Tentu dia tahu kalau si Petrus dan murid-muridnya yang lain itu tidak akan mungkin mampu membela dia. Kenapa? Ketika ditangkap aja kabur semua. Maka wajarlah Yesus tidak melanjutkan untuk melawan. Karena tidak mungkin. Dia sudah berkata berkali-kali, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam Taman Getsemani itu, dia sedang melakukan prosesi keislaman, yaitu berserah diri kepada Tuhan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ditangkap Raja Namrud, lalu beliau dibakar, teman-teman. Ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, beliau berserah diri kepada Allah. Maka beliau itu tidak terbakar. Bagaimana Nabi Yunus berserah diri kepada Allah. Bagaimana Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar, beliau berusaha, tapi kalau memang beliau sudah buntu jalannya, maka mereka semua menyerahkan kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh para nabi. Maka Yesus dikatakan tidak mau melawan, bukan tidak mau. Kalau memang dia tidak mau melawan, kenapa dia suruh muridnya jual jubah untuk beli pedang? Kenapa dia tidak sadar itu Petrus pegang pedang? Lalu kalian katakan, iya, si Petrus itu dia pegang pedang, tapi pedangnya segini. Maka Yesus nggak suruh buang. Mungkin gitu kali ya. Sehingga pedang yang sebesar tunjuk ini bisa memotong telinganya Hansip Romawi. Jangan bercanda dengan kami umat Islam. Kami umat Islam ini diperintahkan cerdas. Otak kami disuruh berpikir. Ketika satu ayat kami merenungkan, masa iya si Petrus bawa pedang? Katanya Yesus tidak suka dengan peperangan. Masa iya Yesus suruh beli pedang, sementara ketika Yesus memotong telinga, dia menyembuhkan kembali? Kalian tahu nggak? Secara rasional wajar dia menyembuhkan kuping itu kalau nggak babak belur dia sama murid-muridnya. Bukan dia menyerahkan nyawa untuk menyelamatkan muridnya, tidak. Mungkin kalau kita pikir saking baiknya Yesus ini, dia rela menghadang sendiri orang Romawi, orang Yahudi, dan berserah diri kepada Allah, karena dia tahu murid-muridnya ini pengkhianat rata-rata. Hush. Ya bentar, ada kucing masuk. Poin aku adalah, teman-teman, mungkinkah Yesus ini adalah orang yang tidak mau melawan kejahatan, tapi membela kejahatan, tapi kemudian tidak mau berdamai dengan orang benar? Kalau kita sebagai orang Islam tidak mungkin menghinakan Yesus seperti itu. Maka jawaban kita simple. Dia orang yang berserah diri kepada Tuhan karena dia tahu muridnya tidak mungkin mampu membela mereka, membela Yesus. Karena